Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaskia akan menjelaskan tentang proses terjadinya rumah kaca dengan penebangan hutan atau pembakaran hutan. Tanpa kita sadari, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Banyaknya penebangan liar akan mengakibatkan berkurangnya media yang mengurangi efek rumah kaca. Bahkan pembakaran hutan secara besar-besaran juga menyebabkan meningkatnya efek rumah kaca. Apabila hutan dibakar, akan terbentuk gas rumah kaca seperti CO2. Selain itu, hutan yang kian sempit juga bisa menjadi penyebab efek rumah kaca. Oleh sebab itu, harus diselidiki pelaku utama terjadinya kebakaran hutan secara besar-besaran. Sebab lahan hutan memiliki peran sangat penting untuk makhluk hidup. Hutan juga menjadi paru-paru dunia yang harus dijaga. Pembukaan lahan melalui pembakaran untuk area industri dan tempat tinggal juga bisa menyebabkan efek rumah kaca. Selain itu, pohon yang seharusnya bisa menyerap karbon dioksida juga akan berkurang, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai bencana seperti banjir dan tragedi pembalakan. Saya Devita, di sini ingin menjelaskan tentang proses terjadinya rumah kaca dari berbahan bakar minyak alam. Menggunakan bahan bakar bensin secara berlebihan juga dapat menambah penyebab terjadinya efek rumah kaca. Bahan bakar bensin yang digunakan pada mobil dan motor akan menimbulkan gas karbon dioksida. Gas ini akan sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. Pada akhirnya, gas karbon dioksida ini akan menangkap cahaya panas. Namun, cahaya panas tersebut tidak dapat disalurkan keluar angkasa, yang akhirnya kembali ke bumi dan berdampak buruk bagi polusi udara di bumi. Assalamualaikum, saya Randy akan menjelaskan proses terjadinya rumah kaca dari CFC. Penggunaan klorofluorokarbon atau CFC menyebabkan penipisan lapisan ozon. Akibatnya, radiasi ultraviolet dapat dengan mudah masuk ke dalam bumi. Penipisan lapisan ozon sangat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Beberapa contohnya adalah menyebabkan kanker kulit dan katarak pada manusia karena radiasi ultraviolet. Beberapa tanaman pangan akan mati dan terkena dampak lainnya. Ikan-ikan di laut akan kekurangan plankton dan mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Jumlah karbon dioksida kian bertambah karena tanaman makin berkurang. Setelah diketahui bahwa CFC sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup, penggunaan gas buatan ini dilarang di berbagai negara dan digantikan dengan gas buatan yang dianggap lebih ramah lingkungan. Assalamualaikum, nama saya Rifki, akan menjelaskan proses terjadinya rumah kaca dari gas dan bahan bakar fosil. Meskipun gas dari industri menjadi penyebab efek rumah kaca, namun tidak sedikit industri yang mengabaikan. Gas dari industri ini bisa menyebabkan pencemaran udara lantaran asap pabriknya berlebihan dan tidak ditampung dengan benar. Gas yang dihasilkan meliputi gas karbon dioksida atau karbon monoksida dan gas metana. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang digunakan secara berlebihan akan berdampak buruk pada kualitas udara. Selain itu, dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer.